Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Taskia dari kelas 2 Manajemen 22A dengan NPM 22411-090. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari ketiga kunci utama sistem informasi manajemen ini. Di dalam sistem informasi manajemen, yaitu di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari sistem. Sistem ini merupakan suatu unsur, yaitu merupakan dari elemen, kegiatan ataupun prosedur yang terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Menurut para ahli, yaitu satu yang saya ambil dari Mary Parker pada tahun 2000. Menurut ia, ialah manajemen itu adalah suatu seni melakukan pekerjaan melalui orang-orang. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan oleh para ahli sesuai dengan pandangan dan pendekatan yang masing-masing, akan tetapi manajemen tersebut mencakup semuanya, ialah mencakup yaitu perencanaan, pelaksanaan, kemudian kepemimpinan, evaluasi dan pengawasan, serta sistem informasi manajemen. Nah, di sini kemudian ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang terkait dalam usaha untuk dapat memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, secara umum atau secara globalnya ini, sistem informasi manajemen itu ialah sistem informasi yang menghasilkan keluaran output dengan menggunakan masukan ataupun input dan berbagai proses yang diperlukan untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan manajemen. Kemudian setelah tadi saya telah menjelaskan tentang pengertian dari sistem, kemudian manajemen dan juga sistem informasi manajemen, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sistem informasi manajemen. Apa sih tujuan dari sistem informasi manajemen yang kita pelajarin ini? Yaitu yang pertama, tujuannya untuk menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan perbaikan berkelanjutan. Dan juga tujuannya untuk dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, kemudian rekrutmen dan tujuan-tujuan manajemen lainnya. Nah, di sini ada karakteristik dari sistem informasi manajemen. Karakteristiknya itu ada 5, yaitu yang pertama ada komponen. Komponen ini merupakan komponen ini terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk dapat membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen yang terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Dan juga yang kedua ada karakteristik batas sistem, yaitu merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luar. Nah, batas sistem ini dapat memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, batas suatu sistem ini menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Komponen yang ketiga yaitu ada lingkungan luar sistem, yang merupakan apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Kemudian ada lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan juga dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak,
kalau tidak ingin terganggu kelangsungan kehidupan sistem. Komponen yang keempat yaitu penghubung. Nah, penghubung ini merupakan suatu media penghubung antar subsistem yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Nah, yang terakhir ada masukan ataupun input yang merupakan suatu energi yang dimasukkan ke dalam sistem yang dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Contoh dari masukan perawatan itu adalah energi yang dimasukkan supaya sistem ini tuh dapat beroperasi. Sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Contohnya, sistem di dalam komputer, kemudian ada program atau maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Nah, di sini ada konsep-konsep pokok dari sistem informasi manajemen. Konsep yang pertama yaitu konsep informasi. Yang kedua, kemudian konsep manusia sebagai pengolah informasi. Yang ketiga yaitu konsep sistem, dan yang keempat yaitu konsep organisasi dan juga manajemen. Yang kelima yaitu konsep pengambilan keputusan. Dan yang keenam terakhir yaitu konsep nilai informasi. Kemudian di sini ada 3 aktivitas yang terjadi pada sistem informasi. Yang pertama itu dari input. Kemudian setelah adanya input dilakukan pemrosesan dan juga akan mengeluarkan output. Dan yang terakhir itu mengeluarkan output. Nah, kemudian di sini ada peran dari strategi sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yaitu misalnya seperti penurunan biaya operasional, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, dan yang terakhir meningkatkan proses operasional dalam lingkungan kerja. Peran yang kedua yaitu ada memperkenalkan inovasi bisnis, misalnya seperti produk atau jasa baru, kemudian pasar dan usaha baru, dan produk distribusi atau proses lain yang baru. Dan yang terakhir ada membangun sumber informasi strategis, yaitu yang menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan peningkatan kapabilitas organisasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.